Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adika Hera Pramudia dari IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran Charlotte Mason yang berjudul Cinta yang Berpikir edisi revisi. Dan saya akan menjelaskan filosofi pembelajaran Charlotte Mason terlebih dahulu. Filosofi anak. Anak itu bukanlah seperti ember kosong yang baru berisi jika diberi pengetahuan oleh sang guru, atau ranting pohon yang mudah dibengkok-bengkokkan ke arah manapun yang guru mau, atau juga lilin plastik yang mudah dibentuk sesuka hati oleh sang pendidik. Charlotte Mason meyakini bahwa anak adalah jiwa dengan kedalaman dan kekayaan spiritual yang tak terbatas. Ibarat seperti obor yang sudah penuh dengan minyak, hanya menunggu pemetik api kecil agar bisa menyala berkobar-kobar. Kita butuh orang tua, guru, maupun pemimpin bangsa yang mau mengubah pandangannya bahwa kekayaan bangsa itu terletak pada anak-anak kita. Setiap anak terlahir dengan setara, tanpa membedakan ras, strata sosial, ataupun jenis kelamin, karena setiap anak berhak mendapatkan dan mengenyam pendidikan yang setara. Namun untuk menjalani metode yang memuaskan, anak-anak tercerdas dan menyingkap inteligensi yang terlambat. Yang pertama, cinta yang berpikir. Dalam mendidik anak, orang tua yang baik adalah memberikan rasa cinta yang mendalam kepada anaknya. Akan tetapi, dalam mengasuh anak, cinta harus dilengkapi dengan kesadaran dan pengetahuan. Yang kedua, pahami hakikat anak. Charlotte menekankan bahwa betapa luar biasa pentingnya peran orang tua untuk membantu memilih kehidupan anak yang mulia. Seorang anak bergantung pada orang tuanya. Orang tualah yang berperan mematik pikiran-pikirannya, hasrat yang akan ia pupuk, perasaan yang diizinkan supaya terbiasa berpikir dan mengendalikan kehidupannya yang tepatnya ketika sudah dewasa nanti membentuk karakter anak tersebut. Yang ketiga, sadari otoritas sebatas orang tua. Dalam mendidik anak itu bukanlah suatu hal yang remeh, bukan hal yang enteng. Agar dapat menjalankan tanggung jawab yang luar biasa, orang tua harus memiliki kekuasaan dalam takaran tertentu. Charlotte yakin bahwa semua orang tua dari sononya dibekali otoritas yang anak-anaknya intuitif pun menyadarinya. Otoritas itu akan runtuh jika ayah atau ibu itu sendiri yang meragukannya. Respek dan ketaatan anak pada orang tua harus dipertahankan dan dilatih sejak usia dini. Yang keempat, rumusan filosofi keluarga. Tambahilah cinta dalam berpikir. Sebagai orang tua, tidak pada tempatnya kita pasrah pada bongkahan pada pihak-pihak yang mengklaim wewenang mereka. Charlotte menyarankan agar orang tua memandang pendidikan itu sebagai metode, bukan sistem. Metode berisi visi tentang tujuan akhir yang kita harapkan dari proses yang bernama pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang memandu kita di sepanjang jalan untuk tujuan akhir tersebut. Dan Charlotte berpesan agar orang tua bersungguh-sungguh pada pendidikan filosofi keluarga masing-masing. Yang kelima, imani kodrat pembelajaran anak. Charlotte berharap para orang tua dan pendidik mempercayai bahwa setiap anak memiliki hasrat pengetahuan. Pendidikan laksana imani adalah bukti dari hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Kita perlu mempunyai iman yang kuat untuk mempercayai bahwa anak mempunyai kecintaan alami untuk belajar dan meyakini bahwa belajar adalah
hasrat bawaan dari anak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar menyanggupkan menjadi khalifah di bumi. Yang keenam, menjadi atmosfer inspiratif. Seorang anak menyerap ide-ide pertama kali itu alamiahnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Yang kedua, di tengah lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, Charlotte beranggapan bahwa tempat belajar yang paling baik adalah di rumah mereka sendiri. Sebab jika di dalam lingkungan sekolah, mereka tidak mau menampilkan dirinya yang apa adanya. Kata Charlotte, orang tua adalah inspirator anak. Kita bukan pencetak karakternya, karena tiap anak sejak lahir memiliki potensi kepribadiannya sendiri. Akan tetapi, kita bisa menginspirasi untuk membentuk karakter anak tersebut. Tanggung jawab yang besar sebagai inspirator adalah bukan menjadi sosok lain di hadapan anak-anak. Topeng kepribadian adalah bukan hal yang dibutuhkan anak pada orang tua mereka. Rumah seharusnya bisa menjadi tempat anggota keluarga yang menjadi dirinya sendiri yang apa adanya. Yang ketujuh, melatih kebiasaan baik. Pendidikan Charlotte Mason menegaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik bukan harus diteladankan, tetapi juga harus dilatih pada anak-anak. Terencana orang tua pasti mengetahui apa saja kebaikan-kebaikan yang akan diajarkan agar terwujudnya watak luhur yang dicita-citakan pada anak. Menurut Charlotte, yang paling mendasar untuk dilatihkan adalah memperhatikan kebiasaan, respek, dan mematuhi otoritas. Yang kedelapan, gelar penjamuan ide. Kata Charlotte, anak itu atlantik, entah memilih ini atau itu. Tergantung anak ingin mencerna pada sajian yang mana yang akan dipilih untuk menginspirasi hidupnya, itu urusannya. Akan tetapi, kita wajib memberikan yang terbaik untuk mereka. 9. Belajar seni menemani belajar. Filosofi Charlotte menawarkan cara pandang yang berbeda 180 derajat, meyakini bahwa anak memiliki pribadi yang utuh, maka dalam proses pendidikan ada di tangan mereka sendiri. Charlotte mengimbau kita harus sesedikit mungkin campur tangan dalam proses pembelajaran. Tugas kita adalah menyajikan ide-ide terbaik sebagai makanan mental. Mau mencerna yang mana dan bagaimana sebaiknya anak memilih dan menanganinya sendiri. 10. Menuju visi kemuliaan karakter. Magnanimity, kata inilah yang diambil oleh Charlotte sebagai batu ujian keberhasilan pendidikan serta gambaran ide tentang kepribadian anak yang diharapkan melalui pendidikan tersebut. Magnanimity dalam bayangan Charlotte meliputi sikap kepahlawanan, kesetiakawanan, ketersediaan berkorban, dan semua kebesaran hati manusia yang biasanya baru muncul ketika dihadapkan pertaruhan antara hidup dan mati. Dan sekilas bagian dari kurikulum. Yang pertama, petunjuk umum fase akademis. Yang kedua, living books. Ketiga, narasi. Keempat, membaca, menulis, dan tata bahasa. Kelima, pendidikan agama. Keenam, sejarah. Ketujuh, sastra dan puisi. Kedelapan, kewarganegaraan. Kesembilan, bahasa asing. Kesepuluh, musik dan seni. Kesebelas, sains.
12 matematika dan logika, 13 pendidikan jasmani, 14 hasrat karya dan keterampilan praktis, 15 bacaan dan kebiasaan bebas. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.